Sebenarnya stem cell ini dikaitkan dengan aging ya Bu, jadi dikaitkan dengan usia. Jadi seiring dengan usia maka sel-sel ini satu bisa mengalami namanya mutasi. Satu sehingga mutasi kadang menyebabkan kanker. Yang kedua, seiring dengan usia maka sel-sel ini mengalami senescent atau penuaan. Sehingga menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Kadang pasien-pasien apalagi wanita atau laki-laki kalau sudah di atas 50, makanya kadang ada yang menopause, ada yang andropause, itu masuk salah satu daripada aging proses tersebut. Kita dong. Talkers, kita ketemu lagi di acara kita di mana kita akan sharing, bagi-bagi informasi tentang berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita. Dan saya masih bersama partner saya, Pak Nurdin. Kita the one and only untuk NN Talk. Jadi kita masih akan ngobrol kali ini dengan profesi yang mungkin kita tidak banyak temui di sekitar kita. Tetapi kita angkat supaya kemudian teman-teman jadi tahu semua nih apa yang dilakukan oleh profesi ini, terus seberapa penting buat dunia kesehatan kita dan juga kesehatan kita secara umum. Dan kalau dulu dikatakan mungkin sebagai salah satu bukan pengobatan alternatif, salah satu pengobatan masa depan. Nah sekarang bukan masa depan, karena ini ternyata sudah diteliti beberapa saat yang lalu, bahkan sudah lebih dari 10 tahun dikembangkan di Universitas Airlangga. Dan saat ini kita sedang ada di mana? Di Pop Hotel Jalan Diponegoro, Surabaya. Hotel yang sangat oke sekali, strategis ya, ya. Dekat kebun binatang, tinggal jalan kaki. Dekat tempat kuliner, dekat mall juga untuk kita kuliner gitu. Di Taman Bungkul. Taman Bungkul, ada satu mall juga di daerah Aditya Warman di sekitar sini juga. Dan ini jalan raya besar, jalan utama, banyak kendaraan umum sehingga mau kemana-mana tidak jadi masalah. Iya. Dan kali ini kita kedatangan seorang ahli yang mungkin sudah tadi Bu Novi briefing, mungkin kita sudah tahu, tapi sebenarnya sedalam apa sih kita tahu juga belum tentu tahu juga. Saya juga belum tahu dalamnya seperti apa. Jadi kita kedatangan siapa Bu Novi? Dr. Poranti, beliau adalah dokter internis peneliti stem cell. Gitu. Beliau juga adalah ketua penelitian dan pengembangan stem cell dari Universitas Airlangga. Apa kabar Dok? Selamat siang, alhamdulillah. Ini kesempatan yang langka dan kita sudah nge-booking berapa saat yang lalu. Akhirnya baru sekarang kesampaian. Karena kesibukan beliau ya terkait dengan pengembangan stem cell, atau kalau bahasa Indonesia sel punca ya Dok ya? Sel punca. Iya. Kadang orang-orang keliru stem cell. Oh gitu. Kalau stem berarti di stem dong. Iya. Saya mikir ya stem cell gitu. Jadi seringkali kita dengar stem cell selama ini adalah kebanyakan kalau untuk kasus-kasus kecantikan selama ini ya kita tahu ya Dok ya. Iya. Nah, jadi regenerasi untuk anti aging ya. Iya. Nah, salah satunya yang kebanyakan masyarakat dengar itu seperti itu. Tetapi ternyata fungsinya banyak kan gitu, untuk apa saja. Jadi Dok, stem cell itu sebenarnya apa sih Dok? Terima kasih. Ini edukasi dari awal ini Dok. Iya. Ini Pak kuliah atau kuliah 2 SKS. Singkatnya Dok, stem cell sebenarnya apa sih Dok? Jadi stem cell adalah merupakan sel yang masih hulu ya. Jadi cikal bakal semua sel sebenarnya adalah berasal dari stem cell. Betul.
Jadi sel yang masih hulu itu nantinya dia akan berbiak. Jadi berbiak itu misalnya di sini sel yang masih hulu itu nanti berbiak menjadi misalnya sel pankreas, sel liver, sel kulit, sel otak, seperti itu. Itu namanya kemampuan dia untuk berbiak. Kemudian yang kedua, dia mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri. Jadi di samping berbiak maka dia juga memperbanyak diri, seperti itu. Jadi namanya berproliferasi. Karena kemampuan itu juga maka dia bisa self renewal. Jadi memperbaiki dirinya sendiri kalau dia itu ada kerusakan, seperti itu. Jadi secara hierarki sebenarnya stem cell itu paling tinggi hierarkinya adalah zigot. Di sini zigot itu sel telur yang dibuahi oleh sperma, sebuah sel. Dari situ akhirnya berbiak menjadi turunannya akhirnya menjadi sel-sel pembentuk organ, jaringan yang jumlahnya banyak. Sehingga kalau stem cell ini kalau saya menyebutkan baik konsep maupun proofnya adalah menunjukkan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari yang satu akhirnya yang harus ada, yang awal kemudian baru tercipta menjadi banyak, itu tadi seperti itu. Jadi sebenarnya sel itu diambil dari mana sih dok? Apa dari tubuh kita? Apakah dari yang lain juga bisa atau gimana dok? Ya, pertanyaannya bagus banget, seperti pertanyaan pasien-pasien. Ya, anggap saja saya pasien dok. Jadi kalau stem cell itu bisa diambil dari diri sendiri, namanya autologus. Jadi dari pasien itu kemudian diambil macam-macam sesuai dengan keperuntukannya. Kemudian yang kedua itu alogenik. Kalau alogenik itu di luar dari tubuh pasien. Nah, alogenik ini dibagi dua. Satunya private. Kalau private berarti dari donor satu orang untuk satu pasien, biasanya keluarga. Yang kedua mass alogenik. Kalau mass alogenik misalnya dari satu orang, misalnya biasanya plasenta gitu, dibiakkan banyak, itu untuk banyak orang, seperti itu. Nah itu berdasarkan dari pasien atau bukan, jadi auto sama alo. Kemudian kalau dari macamnya, jadi itu ada yang namanya plasenta, ada yang namanya lemak atau adipos, ada yang namanya bone marrow atau sumsum tulang, ada yang namanya peripheral blood atau darah tepi, ada yang dari jaringan-jaringan lain juga, misalnya dari otak, dari mana, dari jaringan apa, kayak gitu juga ada. Dari lidah juga ada yang mengembangkan, dari pulpa gigi juga. Jadi sesuai dengan keperuntukannya. Iya. Terus orang kalau membutuhkan itu ketika kapan sebenarnya dok? Sebenarnya stem cell ini dikaitkan dengan aging ya Bu. Jadi dikaitkan dengan usia. Jadi seiring dengan usia maka sel-sel ini satu bisa mengalami namanya mutasi. Satu, sehingga mutasi kadang menyebabkan kanker. Yang kedua, seiring dengan usia maka sel-sel ini mengalami senescent atau penuaan, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif, contohnya stroke, Parkinson, liver, kayak gitu, serta aging proses lainnya. Dimana kalau secara holistik sebenarnya aging proses itu kalau tidak ada disease itu dimulai pada usia 25 tahun, itu fase 1. Kemudian fase 2 35, fase 3 45 ke atas. Sehingga kadang pasien-pasien apalagi wanita atau laki-laki kalau sudah di atas 50, makanya kadang ada yang menopause, ada yang andropause, itu masuk salah satu daripada aging proses tersebut. Kita dong. Pikir ngomong apa tadi? Katanya kan kalau saya sudah sekian kan yang paling terakhir ya tadi salah itu. Satu andropause itu kadang kan rambutnya juga rontok kayak gitu, kita terus dong. kebotakan. Jadi untuk apa, kalau perawatan kan kebotakan tadi kan, aging tadi itu juga sebenarnya juga untuk kulit kan dan sebagainya. Termasuk organ tubuh dalam ya dok ya? Benar, iya. Berarti kalau seperti itu mungkin orang yang sudah sakit atau untuk pencegahan sebenarnya? Iya. Jadi ada dua hal. Jadi di sini karena cara kerja daripada stem cell tersebut, maka ada 3 coveran secara garis besar. Satu untuk degenerative disease.
Kemudian 2 untuk imbalance imun sistem, yang ketiga adalah untuk cancer. Untuk degenerative disease itu baik yang sudah sakit-sakit maupun yang untuk prevensi atau pencegahan, dalam hal ini adalah sebagai rejuvenation. Baik itu rejuvenation di tingkat organ, jaringan, seperti itu. Kalau degenerative disease sebenarnya konsepnya adalah juga sama, meregenerasi atau merepair sel-sel yang rusak itu, seperti itu. Juga stem cell di sini mempunyai dia menghasilkan growth factor antiinflamasi, sehingga di situ efek parakrin atau hormonal itu juga insya Allah memberikan efek yang bagus. Berarti untuk orang-orang yang alergi itu juga bisa ya? Insya Allah, sehingga kan juga tadi kami sebutkan imbalance imun sistem. Jadi pasien-pasien autoimun kayak gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak ya? Manfaatnya banyak, dan mungkin ini banyak yang belum tahu gitu kan. Mungkin dengar stem cell-nya, dengar dan jarang yang mungkin sudah paham banget ya. Jadi ini kita tadi sudah mendapatkan penjelasan tentang kegunaan dari stem cell. Dan kalau mau dikatakan di Indonesia ini sudah berapa banyak ya ahlinya gitu, Dok? Ya, jadi kalau ahlinya sebenarnya ini ada 2 hal. Jadi satu adalah terkait teknik laboratoriumnya, jadi penyiapan sel di laboratorium, sama expertise nanti sebagai yang aplikasinya untuk ke pasien. Jadi kalau di bidang laboratorium, maka di sini ahlinya juga akan kita didik bagaimana cara untuk mendapatkan stem cell, bagaimana mengolah untuk membiakkan stem cell. Jadi stem cell kan kita membiakkan aja Ibu, karena yang menciptakan adalah Allah ya. Yang menciptakan kita insya Allah hanya membiakkan saja, seperti itu, diwasilai begitu. Jadi kalau biasanya yang membiakkan itu nanti teknik laboratorium bisa dari biologi, bisa dari vokasi kayak gitu, bisa dari saintis-saintis misalnya MIPA yang berhubungan dengan laboratorium. Sedangkan kalau nanti dokternya yang mengaplikasinya saat ini sih di peraturan bahwa dokter spesialis sesuai dengan kompetensinya. Jadi misalnya nanti bidang ortopedi, ada dokter ortopedi yang sudah melalui pelatihan kayak gitu. Jadi ada course-nya juga ya? Iya, jadi kalau kulit ya dokter kulit, kemudian kalau nanti liver ya dokter penyakit dalam. Gitu. Intinya Ibu yang mensupport menyediakan itu ya, stem cell. Jadi teamwork, makanya stem cell ini kami menyebutnya pharmacological biological. Jadi biological. Karena bahannya adalah biologis dari selnya, perkembangan yang biologis. Jadi perkembangan dunia kedokteran ini baik masa kini dan mendatang itu mengarah ke biological medical therapy. Sudah banyak hafalannya loh. Bu, kebanyakan orang-orang yang setahu saya tuh melakukan stem cell itu di luar negeri ya Bu ya, setahu saya. Mohon maaf salah koreksi. Karena apakah memang di Indonesia itu sudah banyak orang yang tahu bahwa ada ahli stem cell Indonesia atau gimana Bu? Nah itu mereka sampai ke Singapura, ke Korea. Ya mungkin belum tahu ya, mungkin kalau sudah tahu mungkin juga akan berbalik ke Indonesia sendiri. Dan alhamdulillah juga untuk saat ini yang dari Jerman, dari Korea, kemudian yang dari KIF itu sudah banyak juga yang mendatangi ke ahli-ahli stem cell di Indonesia tersebut. Seperti itu, karena kalau di tempat di Indonesia satu dari sisi selnya ya, kalau dari diri sendiri relatif insya Allah lebih aman, seperti itu. Kemudian kalau secara perlindungan hukum juga di negara sendiri juga insya Allah lebih aman, juga tidak terjadi capital flight. Jadi membantu devisa itu masuk kembali seperti itu. Kalau dokter sendiri mempelajarinya ini sebenarnya mulai kapan, Dok?
Iya. Kalau tidak salah 2008 atau 2009. 2008 udah 14 tahun dong berarti. Ya? Udah lama. Jadi waktu itu sebagai dokter spesialis apa? Awalnya meneliti? Iya, waktu itu saya mungkin masih residen penyakit dalam ya. Kemudian kami tertarik pada stem cell yang waktu itu kayaknya Jerman, Swiss yang lagi getol-getolnya. Kemudian kami mengikuti Simpo di sana, kemudian pulang ternyata di UNER itu sudah ada laboratoriumnya. Sehingga kami mulai mengikuti untuk di UNER, akhirnya bergabung di UNER. Jadi dulu itu kalau teman-teman pada praktek, saya di lab itu bisa sampai malam. Oh, iya. Jadi sibuk kotak-atik di lab, Bu ya? Ya, stem cell itu indah, Bu. Jadi kalau Indahnya gimana, Bu? sel-selnya itu bentuknya indah, kemudian pakai ini ya mikroskop. Kemudian kalau misalnya kita menanam dari 1-2 sel gitu, alhamdulillah kalau kita amati besok sudah menjadi banyak, besoknya lagi menjadi banyak. Amazing gitu ya. Dan itu feeling juga sih, Bu. Jadi kalau kita nggarapnya nggak hati-hati, lagi emosi, lagi kemerungsung, biasanya selnya juga kurang berkembang bagus. Iya. Dari si apa yang mengembangkan itu ya. Makanya kadang distelkan pengajian, dimurotal, kemudian kayak gitu. Soalnya selnya biar ini. Iya, karena sel itu bisa hidup, salah satunya adalah tumbuh itu signaling. Jadi dia itu bentuk signaling. Kalau misalnya dalam suatu tempat yang agak lebar, kita beri sel 1 atau 2 yang agak susah gitu ya, maka di situ nanti dia itu signalingnya kurang, sehingga dia tumbuhnya sulit banget. Tapi kalau misalnya sel sedikit itu kita taruh di tempat yang lebih kecil, agak padat, signalingnya bagus, maka di situ komunikasi antar selnya bagus, insya Allah cepat berkembangnya. Oh, justru dia harus yang padat ya, bukan yang luas. Untuk gitu. awal-awal, tapi kalau misalnya sudah banyak penuh, maka kan kita pindah, kita ternakkan lagi di tempat baru lagi. Gitu. Serunya sebagai peneliti stem cell apa sih, Bu? Saya tadi melihat ternyata bisa berkembang dan indah bentuknya. Iya. Stem cell atau sel sebenarnya itu adalah banyak kegunaannya ya untuk riset-riset. Jadi satu, selain untuk regenerate tadi sel atau jaringan atau parakringnya bisa membantu juga untuk imbalance imun sistem, juga di sini untuk men-challenge berbagai macam obat kayak gitu. Terus untuk misalnya obat-obat apa yang baru mau dipakai, dicek dulu di sel. Apakah obat itu toksik atau enggak untuk sel. Bila toksik maka sel ini gampang mati. Sehingga dosisnya apakah perlu dikurangi, jenisnya itu apakah memang nanti terlalu berbahaya atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk men-challenge bahan-bahan lain juga, kita bekerja sama juga yang lab UNER itu dengan Kementan. Jadi Kementan kalau ada obat-obat baru yang untuk pertanian nanti diujikan dulu di tempat kita juga. Oh, gitu. Berbahaya atau enggak gitu untuk sebelum dipasarkan. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya itu tadi ya, untuk kalau mau meneliti ke sana menjadi ahli di sana tadi itu bisa masuknya kalau kuliah misalnya dan di fakultasnya apa selain kedokteran? Kalau untuk teknik laboratorium kita bisa lewat fakultas vokasi. Oh iya. Untuk teknik laboratorium di TLM vokasi kita sudah masukkan kurikulum untuk pembiakan stem cell, bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara membiakkan, bagaimana cara merawat, kayak begitu. Dengan adanya sudah ada pendidikan khususnya, berarti jumlahnya cukup banyak ya? Sebenarnya cukup banyak kan dimasuk. Insya Allah nantinya begitu, karena kan kita baru mulai juga 1 tahunan, mungkin 1 atau 2 tahun ini. Tapi saat ini kan belum terlalu banyak ya, Dok? Iya, belum terlalu banyak. Iya. Tapi berdasarkan kebutuhan pengembangan medis akan semakin banyak kebutuhannya berarti. Semakin banyak kebutuhannya juga, sehingga kita mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan itu setahun 1-2 kali. Minggu ini kami mengadakan webinar dan juga pelatihan untuk mendidik tenaga-tenaga baik lab maupun nanti ekspertis dokter-dokter spesialis yang ingin mengaplikasikan ke stem cell tersebut. Oh, jadi dokter spesialis pun yang nantinya mau pakai stem cell sebagai pengobatan alternatifnya mereka
Iya. Itu juga harus ikut pendidikannya itu Iya, juga. karena biar mengetahui sifat-sifat sel itu bagaimana kayak gitu. Karena di peraturannya juga dokter-dokter yang mengaplikasikan baik itu di penelitian berbasis pelayanan mesti pernah mengikuti pelatihan stem cell gitu. Oke. Sehingga kita bekerja sama dengan Komite Nasional Sel Punca dan Kementerian Kesehatan. Oh, baik. Jadi ini nanti ini selnya ada yang dibiakkan, setelah dibiakkan mau dimasukkan kemana gitu kan? Mau diaplikasikan kemana? Nah itu dokter spesialisnya. Dokter spesialisnya. Sesuai bidangnya masing-masing. Kalau misalnya tadi itu untuk kecantikan berarti spesialis kulit, bedah plastik, atau misalnya tulang nanti ya terkait dengan ortopedi atau saraf ya dengan dokter sarafnya. Autoimun, liver ya dokter penyakit dalam. Sebenarnya penyakit apa aja dok yang bisa diobati dengan stem cell itu? Semua. Jadi yang tadi belum sakit itu untuk wellness biasanya. Kemudian kalau yang sudah sakit ada satu tadi degeneratif. Degeneratif itu contohnya kan tadi stroke, Parkinson, liver, OA, osteoartritis. Kalau imbalance imun sistem salah satunya ya autoimun, lupus gitu. Kalau cancer juga insya Allah bisa masuk. Cancer metodenya ada dua. Satu yang transplant, nah itu yang sudah established. Kemudian yang kedua imunoterapi berbasis sel. Jadi kita biarkan drivingkan sel-sel imun di situ, ada yang natural killer, ada sel T kayak gitu untuk memakan sel-sel kanker tersebut. Oke. Karena tadi jumlahnya mungkin juga dokter spesialisnya yang peneliti juga belum terlalu banyak juga ya. Sudah banyak di Indonesia. Alhamdulillah untuk di Indonesia sekarang sudah bertambah sih dari waktu ke waktu. Ada yang berapa meneliti. Rumah sakit yang sudah ditunjuk dok? Untuk rumah sakit di Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes sebagai rumah sakit penelitian berbasis pelayanan ada 13 alhamdulillah. Di Jawa semua atau ada yang di luar Jawa? Ada yang di luar Jawa. Jadi kalau misalnya ada klinik utama atau rumah sakit lain yang mau melakukan multi center istilahnya bisa berjejaring dengan salah satu rumah sakit yang ditetapkan. Jadi di sini istilahnya pemerintah juga mendukung, tetapi juga tidak terlalu liberal seperti itu. Dok pernah keteteran nggak dok melayani itu dok? Yang melayani gimana? Dokter sebagai penyedia kan stem cell-nya kan terkait dengan tadi itu bahwa untuk misalnya masalah ortopedi, dokter ortopedi, kemudian kecantikan dokter kulit dan sebagainya. Karena belum terlalu banyak kan dok? Iya. Jadi di awal dulu memang kami sesudah menyiapkan selnya, terus ini bagaimana cara memasukkannya gitu. Akhirnya kami mencari teman-teman untuk membentuk teamwork yang bedah saraf, kiranya ini kita masukkannya lewat apa. Apakah ini ditembakkan langsung, apakah ini lewat intraventrikel, apakah ini lewat kateterisasi, ataukah sistemik biasa, itu kita discuss. Kemudian yang ke pankreas juga begitu, apakah lewat kateterisasi, ataukah lewat sistemik, kayak gitu. Jadi memang di sini kita awal-awalnya memang mencari teamwork itu yang istilahnya itu sefrekuensi. Nggak terlalu banyak. Setelah terbentuk teamwork, insya Allah tinggal menjalankan aja. Iya. Oke, dok. Ini kalau sebagai sekarang salah satu pengobatan, metode pengobatan. Kalau dengan obat kayak gitu, itu kalau mau diperbandingkan gitu, efektivitasnya bagaimana? Jadi gini, kita sekarang kan untuk kalau pembandingan, jadi kita tidak langsung substitut, tidak langsung mengganti. Jadi misalnya taruhlah pasien itu misalnya pasien autoimun kayak gitu, maka setelah dilakukan penyuntikan stem cell, maka di situ kita evaluasi masih minum obat. Jadi kita evaluasi bagaimana klinisnya, keluhannya misalnya nyerinya bagaimana, terus lemesnya bagaimana, simptom flare-nya bagaimana, labnya bagaimana, dievaluasi berkala. Setelah itu menunjukkan perbaikan, maka beliau nanti kontrol ke dokter yang merawatnya untuk
ditapering sesuai dengan perbaikan seperti itu. Ditapering itu dikurangi. Jadi beberapa pasien mulai pengurangan dosis sampai dengan tidak minum obat seperti itu. Oh, berarti ini adalah apa ya, termasuk pengobatan untuk masa kini dan masa depan ya? Insya Allah begitu. Dan karena kalau disebut masa depan terus nanti kapan mulainya? Padahal sudah sejak. Tapi berapa banyak sih dok kalau misalnya dari seluruh orang membutuhkan pengobatan, itu berapa persen yang sudah pakai stem cell? 5%, 10%? Di Indonesia? Di Indonesia, jadi istilahnya kan masih berapa persen ya? Kemungkinan masih di bawah 5%. Karena kan kita juga masih terbatas di jadi selain pelayanan kita juga mengevaluasi untuk dilakukan penelitian kira-kira efeknya seberapa. Dok, biaya kira-kira berapa sih dok? Antara berapa? Untuk biaya terus terang kalau dibanding dengan luar negeri yang apalagi kita customize kayak gitu masih 1/5/6-nya ya. Luar negeri ya? Dengan luar negeri. Ya, berarti lebih murah di sini. Iya, juga tidak terjadi capital flight. Nah itu banyak yang nggak tahu nih gitu kan. Dan juga bagi ini yang kira-kira nanti berminat gitu ya, ini sebuah bidang baru yang masih sangat terbuka peluangnya kok di bawah 5% gitu orang yang mau. Iya, karena inovasi baru itu, jadi riset itu Bu, ada riset policy sama riset discovery. Kalau riset policy atau kebijakan itu harus punya evidence base yang sudah cukup kuat. Kalau riset discovery, inovasi-inovasi baru biasanya kita saling membangun evidence base. Kalau misalnya kita sudah meneliti sampai dengan clinical trial gitu, terus di luar negeri sudah ada, kita bisa meneruskan dari yang luar negeri. Kita tidak mengulang dari awal. Jadi secara peer group disepakati seperti itu. Seperti itu sih Bu. Tadi proses pembiakannya tadi mungkin juga itu berapa lama ya dok? Misalnya dari kita diambil sampelnya tadi terus dibiakkan sampai kemudian masuk lagi itu berapa lama ya? Depend on cases ya. Kalau misalnya untuk kasus-kasus imun itu kita pembiakan selnya ada yang 5 hari, 7 hari sampai 14 hari. Kalau kita untuk kasus-kasus misalnya sistemik untuk regenerasi organ, pembiakannya bisa 4 sampai dengan 6 minggu. Dan itu tiap hari dirawat ya. Kemudian untuk stem cell pembuluh darah kita pembiakannya kurang lebih 3 minggu. Kemudian stem cell untuk lutut pembiakannya kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu. Itu pun cara harus ada matrik khusus untuk melapisi seperti itu. Sebenarnya ya tidak terlalu lama ya. Sebenarnya tidak terlalu lama. Dan setelah sel dipakai itu bisa disimpan. Jadi kalau suatu saat mau dipakai lagi bisa dibangunkan dari situ. Berarti personal ya, kayak di label-label gitu ya? Ya, satu hal labeling kita itu kesalahannya mesti zero. Oh iya. Kalau sudah main auto. Iya nanti salah ya, salah. Ternyata apa ya, yang kita tidak pernah tahu tentang stem cell, hanya tahu dari kebetulannya tadi itu hanya untuk anti aging, ternyata banyak banget fungsinya untuk organ tubuh kita, dari lever, ya dok ya, dan sampai ke otak dok ya. Otak insya Allah. Ya, itu kan karena bisa orang stroke bukan dok, atau Parkinson, nah itu juga bisa Parkinson, dan juga bisa menggunakan stem cell. Dan ada di Indonesia, ada di Surabaya, dan kebutuhan untuk ahli-ahli stem cell ke depan juga semakin banyak. Makin banyak. Karena kebutuhannya juga akan semakin berkembang terus ya Bu Novi. Ini kalau makin banyak berminat makin bagus kan dok sebenarnya? Insya Allah jadi menunjukkan bahwa itu eksis ya Bu, dan berkembang ya Bu. Bukan kemudian karena jadi pesaingnya jadi banyak nggak gitu kan ya? Kita lebih ke arah kebaikan itu mesti dimanarohkan ya Bu. Insya Allah semua itu kan sudah ketetapan dari yang atas. Jadi dulu itu kalau dulu masih sedikit banget zaman kita mulai itu.
masih bisa, masih mungkin di bawah 10 kali ya. Ya ini termasuk pelopor-pelopornya nih Dokter Perwati ini. Sekarang berapa Bu kira-kira? Banyak udah, ya hampir di tiap kota, insya Allah penelitinya di tiap universitas, insya Allah sudah mulai itunya mengembangkan. ditelitinya di universitas? Biasanya yang banyak meneliti itu kan tiap universitas-universitas. Yang punya fakultas kedokteran? Bukan juga ya? Enggak juga, jadi FKG itu juga banyak case-nya. Iya. Kalau fakultas kayak MIPA gitu juga? MIPA juga, kalau dengan MIPA biasanya kita sama mengembangkan scaffold kayak gitu. Jadi istilahnya tissue engineering. Jadi kalau misalnya kulit gitu Bu, ada luka, dan lukanya terlalu lebar, maka untuk stem cell murninya agak susah. Jadi mesti ini dikombinasi antara scaffold matriknya itu sama sel, biar selnya bisa tumbuh. Kayak cedera lutut itu juga gitu, cartilage itu kalau misalnya sel aja atau scaffold aja susah, jadi dikombinasi. Itu namanya tissue engineering. Kita juga ada gen engineering kayak gitu, jadi memodifikasi gen, memasukkan ke sel kayak gitu. Iya, oke, menarik. Dan dokter mungkin punya ini saran atau ini penyemangat untuk teman-teman muda yang mau terjun ke bidang ini. Satu, istiqomah ya. Itu aja sih, niat tulus dan istiqomah itu sih. Perlu ini apa sih? Mungkin khusus gitu ya, syarat agak khususnya gitu apa ya? Untuk menjadi seorang stem cell ahli. Disiplin ya Bu ya. Iya, karena untuk sel itu dia itu fragil ya, jadi nggak bisa kena kontaminasi virus, nggak bisa kena kontaminasi bakteri, nggak bisa kena kontaminasi jamur. Jadi satu mesti disiplin, kalau mau masuk itu mesti pembersihan diri, terus pakaiannya ganti pakaian lab, terus nggak ngerjakan macam-macam selain sel, jadi fokus lah istilahnya, fokus dan disiplin. Itu harus fokus karena berada di lab. Iya. Oke, Dokter, thank you untuk waktunya. Ya, terima kasih waktunya, terima kasih penjelasannya. Nah, ini juga untuk membuka wawasan dan juga ternyata banyak peluang yang terbuka kalau adik-adik mau menerjuni bidang stem cell. Seperti itu, karena di Indonesia ke depan makin akan berkembang dan juga sekarang jumlahnya masih belum terlalu banyak, karena belum terlalu banyak sehingga kemudian potensi Anda untuk bisa masuk ke sana dan kemudian berkembang di sana seperti apa yang sudah dilakukan Dokter Perwati ini juga semakin terbuka lebar. Karena beliau ini sekarang ini prakteknya Surabaya Jakarta. Surabaya Jakarta. Ya gitu. Karena memang ahli stem cell masih belum terlalu banyak ya Dok ya. Mungkin loh ya Dok ya. Sementara kebutuhan untuk stem cell juga sekarang semakin berkembang, semakin banyak. Insya Allah begitu. Nah, apalagi misalnya semakin banyak yang tahu bahwa ternyata di Indonesia banyak sekali ahli stem cell, tidak terjadi lagi capital flight keluar, orang tetap di Indonesia saja untuk melakukan medis di Indonesia ya Dok ya. Benar. Kalau dokter sendiri ini banyak yang case yang ditangani penyakit apa ya Dok? Autoimun, kemudian OA seperti itu. Jadi kami lebih timbek ya ini. Case-case yang banyak autoimun, OA, kemudian diabetes, osteoartritis. Tadi lo dongkol tadi lo. Ya kan kalau akan mereka nggak tahu. Kemudian rejuvenate sih. Iya. Peremajaan. Enggak hanya kulit, organ-organ. Ini pasien ini nanti Dok, itu pasien itu sih. Nanti habis ini saya direparasi sama dokter. Ini udah mau separuh nih. Ya kan sesuai usia. Tapi nggak ada efeknya ya Dok ya. Maksudnya kalau itu kan ini ini bisa dikatakan benda asing yang masuk ke tubuh atau enggak ya? Enggak ya? Ibu. Jadi di dalam suatu tindakan medis itu efek samping itu pasti ada walaupun kecil. Itu yang mesti kita sampaikan. Satu dari segi tindakan ya misalnya kalau infus ya tindakannya seperti infus kayak gitu. Terus yang kedua dari segi sel, kalau sel dari autolog dari diri sendiri, insya Allah untuk penolakan itu tidak ada, penularan penyakit dari luar tidak ada. Terus juga tidak dianggap benda asing karena selnya sendiri, seperti itu. Jadi tidak ada reaksi yang berlebihan lah, misalnya nggak untuk pengobatan tadi jantung lah, mungkin yang tempat-tempat yang
apa ya, yang benar-benar kita vital buat kita, paru-paru, jantung, terus mungkin di otak, di kepala, saraf gitu. Iya. Risikonya kecil ya dok ya? Insya Allah, tapi itu nanti tergantung juga untuk Kondisi. teknik aplikasinya, Diagnosanya itu. diagnosanya, gradingnya kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak, menginspirasi. Saya serasa sudah kuliah 2 SKS 1 semester. Kuliah yang short kan, apa namanya, padat, berisi gitu, tetapi kemudian menjadi wawasan buat kita semua, dan saya harapkan juga bisa bermanfaat untuk semua yang mendengarkan dan tonton acara ini. Iya, thank you untuk Hotel Diponegoro Surabaya untuk lokasinya ya, dan untuk tempatnya Bu Novi ya. Betul, terima kasih. Terus juga untuk nanti yang sudah nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share kepada teman-temannya supaya kemudian mendapatkan manfaat yang luar biasa dari sharing yang kita dapatkan. Oke, Dok, terakhir, kalau ada yang mau misalnya melakukan tindakan stem cell ke Dokter Pur, gimana dok? Kalau misalnya di kliniknya klinik apa atau di mungkin, rumah sakit atau mana, menghubungi di menghubungi mana? siapa? Jadi kalau masuk di sini sebenarnya adalah masuk penelitian berbasis pelayanan ya, kita melayani juga ada untuk evaluasi seperti itu, dan ada koridor-koridornya. Mungkin bisa bisa ke lab UNER atau ke lab ASC gitu bisa. Oke. ASC itu Asia Stem Cell Center. Asia Stem Cell Center di mana, Jakarta? Iya di Jakarta. Jadi di Surabaya ada, di Jakarta, di Surabaya ada UNER. Iya. Jakarta di ASC. Iya. Jadi itulah kesibukan Dokter Pur, makanya kita booking lama datang di Jakarta, Kalaupun Mas Anu udah matching jadwalnya. Betul. Terus lagi ya dok ya, thank you untuk waktu. Sama-sama, terima kasih juga. Amin, amin, amin. Oke, dokter, sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan sumber lainnya lebih menarik juga, atau materi kami berdua yang juga sibuk. Sampai jumpa.